Sumber permodalan dan cara mengundang investor untuk membiayai proyek Anda. Ada strateginya, teman-teman. Untuk membiayai proyek, seorang developer bisa mengundang investor dari luar. Investor bisa berupa korporat atau orang-orang perserokongan saja, atau tergantung skala proyeknya. Jadi sumber modal lainnya yang bisa Anda manfaatkan adalah dengan cara mengundang calon investor untuk membiayai proyek Anda, baik dalam sifatnya perorangan maupun badan hukum atau dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, untuk proyek dengan skala kecil, ingat teman-teman, untuk proyek dengan skala kecil lebih mudah dan menguntungkan dengan memakai investor perorangan. Ingat, tapi jika proyek Anda dengan skala yang besar, lebih baik menggunakan investor korporat atau PT. Ya, investor perorangan kelebihannya adalah kerjasamanya jauh lebih fleksibel. Maksudnya kerjasamanya bisa dimulai ketika akan memulai proyek, jadi lebih fleksibel. Misalnya investor bisa diajak ketika awal-awal proyek, bahkan bisa diajak untuk membeli lahan atau sekedar untuk membayar uang muka pembayaran tanah jika pemilik lahan sepakat pembayaran tanahnya dengan cara bertahap. Hanya saja kerjasama dengan investor perorangan ini biasanya jumlah uangnya tidak terlalu besar, ya terbatas, namanya juga perorangan, mungkin sekitar 1-2 miliar sampai 5 miliar. Sedangkan investor korporat berbeda dengan investor perorangan, teman-teman. Jadi investor korporat ini dapat membiayai proyek dengan nominal yang jauh lebih besar. Investor korporat ini bisa juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbankan, aset manajemen, ya, lembaga pensiun, ya, jadi atau instansi-instansi lainnya. Jadi teman-teman bisa cari tuh, perbankan ya sanggup membiayai proyek dalam jumlah yang besar, teman-teman. Hanya saja butuh persyaratan banyak. Nah, persyaratan tersebut diantaranya adalah tanahnya sudah harus milik developer, ya, perizinannya sudah selesai, dan umumnya masyarakat developer memiliki sejumlah modal usaha. Tapi untuk di awal, saya sarankan buat teman-teman yang developer pemula, libatkan investor perorangan dulu, ya, untuk mengawali proyek Anda 1-4 unit, 1-10 unit. Jadi investor perbankan ini tidak cocok, teman-teman, untuk dilibatkan dalam proyek awal, ya. Demikian juga dengan aset manajemen dan lembaga pensiun lainnya, mereka memiliki kriteria sendiri dalam menilai proyek yang akan dia biayai. Syaratnya tidak jauh-jauh sebenarnya, teman-teman, syarat yang diajukan perbankan, ya, jadi hampir sama sebenarnya. Nah, pembayaran investor dengan skema bagi hasil, pembayaran kepada investor bisa dengan cara bagi hasil dengan hitungan persentase tertentu, teman-teman. Nah, biar mudah, saya kasih contoh, misalnya investor mendapatkan bagian 50% atau 60% atau sesuai dengan kesepakatan. Jadi tergantung kesepakatan Anda dengan investor yang mendanai Anda. Bagaimana dasar perhitungan dalam pembagian profit sharing dengan investor? Nah, ini penting, teman-teman. Jadi dasar perhitungan adalah bagian dari laba bersih proyek, ya, teman-teman. Pembayaran investor dengan fixed return. Selain dengan skema bagi hasil, strategi lainnya adalah dengan cara fixed return. Maksudnya adalah sebagian investor sudah ditentukan di awal. Jadi misalnya returnnya 20-30% atau berapapun. Dasar perhitungannya adalah besarnya uang yang disetorkan oleh investor. Ingat, dasarnya adalah yang disetorkan oleh investor. Jika investor menyetor modal misalnya menyetorkan modal 1.000 dan mendapatkan 20% per tahun, maka investor mendapatkan 200, ya. Jadi ingat, jika lamanya kerjasama pembiayaan adalah 2 tahun, ya, maka investor mendapatkan 400, ya.